Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 15 September 2022, teman-teman. IHSG-nya new high lagi ya, teman-teman. IHSG-nya break new high lagi. Break new high lagi akhirnya hari ini. Tapi kok pergerakannya ya, teman-teman. Tapi kok pergerakannya seperti ini ya. Turun lagi seperti itu. Oke, baik teman-teman. Akhirnya hari ini IHSG-nya new high lagi ya. Walaupun closingnya masih belum kuat teman-teman ya. Hari ini IHSG sentuh di 7.377,495 teman-teman ya. Tanggal 15 September 2022 ya. Kalau kita lihat teman-teman, pergerakannya seperti ini. Setelah kemarin dekat sekali atau sekitar 3.000 bursa lalu dekat sekali dengan resistan sebelumnya di 7350 teman-teman. IHSG hari ini bisa tembus, bisa ngelewatin 7350-an dan bahkan sampai di 7377. Namun demikian, closing dari IHSG turun membentuk shooting star. Nah, teman-teman, itu yang kemarin-kemarin itu ketika break new high itu besoknya istirahat. Apakah akan seperti itu lagi, teman-teman? Ya, kita lihat-lihat aja dulu. Ini kan di sini, terus kemudian di sini juga turun seperti itu. Apakah besok akan turun atau turun terbatas seperti itu? Kita nggak tahu ya. Kita ikutin aja teman-teman. Nah, sementara kita akan lihat dulu untuk support-support dari IHSG teman-teman. Untuk support sekarang ada di 7.304 ya, 7.304. Kemudian ada support lagi kisaran di 7.287 ya, support dari IHSG seperti itu. Terus kemudian kita lihat teman-teman pergerakan dari IHSG seperti ini, shooting star seperti ini, karena memang movernya dari IHSG atau saham-saham penggerak dari IHSG yang utama ini juga pada turun teman-teman. Hari ini banyak saham yang naiknya bareng tapi terus setelahnya juga turun bareng, sehingga kalau kita lihat pergerakannya ya jadinya pergerakan dari IHSG itu mirip-mirip dengan movernya. Nah, kalau teman-teman yang ngamatin hari ini itu movernya memang kelas kakap semua teman-teman ya. Jadi BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri itu kalau teman-teman tadi sempat ngelihat di sini naiknya lumayan banget tadi. Jadi saya sempat ngelihat bahwa movernya IHSG ini adalah memang the real mover. The real mover ini adalah memang ini adalah roket-roket pendorong yang sangat powerful. BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri. Gotonya nggak ikut teman-temannya karena gotonya lagi turun seperti itu. Astra Internasional juga nggak ikut. Jadi kalau misalkan gotonya Astranya ikut, wah mungkin IHSG-nya sudah kenceng banget teman-teman naiknya. Jadi IHSG-nya naik break new high tapi turun ya memang karena saham-saham penggeraknya juga pada turun. Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat terus kemudian kita akan tengok dulu kondisi-kondisi lainnya teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk kondisi regional teman-teman ya. Kondisi regional seperti ini, saya barusan refresh. Ini akhirnya Eropanya merah ya. Jadi tadi malam untuk untuk Amerikanya itu hijau ya, kemudian ini Asianya hari ini hijau, Shanghai aja yang merah ya. Kemudian Eropa tadi masih hijau tapi ini sudah sebagian merah. Terus kalau kita lihat Dow Food-nya teman-teman, Dow Food-nya ini sudah hijau. Kita tengok dulu untuk kondisi ini. Kondisi bursa tapi dalam grafiknya seperti ini teman-teman bisa ngelihat. Ini adalah bursa Amerika, Dow Jones yang sebelumnya naik 4 hari terus turun dan kemarin malam itu teman-teman masih turun lagi tapi sudah ada doji, artinya butuh konfirmasi besok atau nanti malam mau seperti apa ya. Ini penurunannya udah mulai terbatas. Nasdaq-nya juga sama. Ini malah udah hijau, jadi ketika sampai di support udah hijau. Kemudian S&P 500 itu dia juga sudah doji hijau. Ini adalah
Hang Seng, Nikkei-nya juga tipis aja, Hang Seng-nya ini masih di support ya. Kemudian ini Eropanya juga masih doji udah 2 hari sih ya, seperti itu. Kemudian kita cek dulu untuk harga komoditas teman-teman. Untuk crude oil di kisaran 88 teman-teman. Crude oil di kisaran 88, hampir 90-an ya, masih belum mampu ngelewatin 90. Kemudian ini adalah natural gasnya, kemarin sempat naik. Natural gasnya sempat naik, tapi ini seperti turun lagi, seperti itu ya teman-teman. Terus ini coal ya, coal yang bagus nih, hampir sentuh di 450 lagi, 450 US per ton ya. Coal-nya membaik lagi, jadi teman-teman bisa perhatikan saham-saham coal, model-model buy on weakness. Terus sawit ya teman-teman, sawitnya ini masih belum mampu naik. Sawitnya masih belum mampu naik nih. Sawitnya masih belum mampu naik. Sebentar teman, saya keganggu ada telepon. Sempat sampai ke 38, hampir 39, tapi terkoreksi lagi. Hati-hati kalau supportnya jebol ya teman-teman, di kisaran 36. Kemudian permetalan ini sedikit koreksi ya untuk nikelnya. Karena kemarin sempat di 24 ya, 24.000 sekian, 24.400an, ini udah di 24.100. Nikelnya ada penurunan. Untuk tinsnya ini masih flat di dasar ya. Kemudian untuk emas, teman-teman ini break support di 16 ya, 1680-an break support. Untuk kedelai ini di 1450. Kedelai itu ya ini kemarin sempat naik, tapi ini terkoreksi lagi. Kemudian untuk jagung ini kondisinya seperti ini, sempat naik tapi ya masih sedikit terkoreksi seperti itu ya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan tengok dulu ya untuk pergerakan ini ya, pergerakan saham-saham. Nah, kita lihat dulu sektor-sektor yang hari ini bergerak ya teman-teman. Sektor-sektor yang hari ini bergerak itu kita bisa ngelihat teman-teman, ini paling tinggi adalah sektor properti ya. Kemudian secara umum sih banyak yang hijau ini sektor-sektor, tapi terus kecil-kecil aja naiknya ya. Kemudian ini indeks Infobank, nanti sahamnya juga apa, IDX 30 seperti itu. Sahamnya juga biasanya saling beririsan atau istilahnya saling banyak samanya seperti itu. Hari ini kenaikan itu banyak dari sektor properti ya teman-teman. Sahamnya apa aja ini udah saya pilih ya. Nanti akan saya bahas. Ada beberapa saham seperti itu pergerakannya. Baik teman-teman, saya akan mulai ya. Saya tadi udah pilih yang banyak bergerak adalah dari properti, perbankan seperti itu. Ya, nanti akan saya bahas, saya akan berikan timescode untuk teman-teman semuanya. Oke, yang pertama adalah BBTN ya teman-teman. BBTN hari ini perbankan yang harganya paling advance sepertinya. Ini dari rilisan terakhir ya per closing. Harganya paling tinggi karena untuk big cap yang lain, banking itu kan terus sempat turun ya. Jadi untuk BBTN ini masih masih mampu keluar dari ini, masih mampu di dalam tren ini ya. Terus kemudian kalau kita lihat peta gerak dia di dalam tren ini teman-teman, ini dia ada resistan di kisaran 1630 ya. 1630 ini adalah resistan candlenya. Tetapi di area atasnya teman-teman, ini ada dua resistan yang berdekatan, yaitu 50 retracement di kisaran 1650 sekaligus MA 200 teman-teman itu di ya sekitar 1640 1650 itu di sini. Ini adalah merupakan MA 200 dan sekaligus retracement 50. Ini merupakan titik penting ya teman-teman. Kalau misalkan nggak kuat, dia mungkin
masih akan sideways di area sini ya. Jadi kemungkinan pergerakannya akan seperti ini kalau masih belum kuat. Tapi kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Terus kalau kita lihat pergerakan dari BBTN untuk asingnya hari ini besar teman-teman. Asingnya masuk besar. Kemudian volumenya bagaimana? Volumenya kenceng luar biasa. Kita lihat dulu untuk komposisi buyer seller dari BBTN. Nah, seperti ini teman-teman, ini adalah komposisi buyer sellernya di mana 63% buyernya percaya diri dengan membeli di over. Baik, teman-teman, berikutnya BRIS. Berikutnya saham BRIS. Saham BRIS itu kemarin ada doji. Ada doji ya. Ada sinyal dari candlestick-nya, yaitu dia udah sampai di support kemarin. Ini di tanda saya ini dia udah sampai support, dah di kisaran 50 retracement. Dan pas di 50 ini dia ada bentuk doji. Artinya apa? Artinya support itu sudah cukup terbaca dan juga psikologi buyer sellernya itu udah imbang. Udah ngebentuk doji, tinggal butuh konfirmasi hari ini. Nah, hari ini dikonfirmasi langsung teman-teman, digas, naik. Seperti ini kenaikannya. Ini kan di gambaran sebelumnya ini udah saya bikinkan. 1525 itu adalah merupakan resistan. Hari ini berhasil ditembus dari bawah dia. Seperti itu pergerakannya. Untuk pergerakan ya sementara pokoknya di situ bisa ngebreak. Terus target sementaranya dia itu di 1580, yaitu di 50 retracement dari tren dia naik ini teman-teman. Kemudian pergerakan dari BRIS, volumenya sih ada, tapi nggak begitu besar teman-teman ya. Nggak begitu besar, dan volume ini sama dengan sebelumnya di sini. Di sini dia sempat juga volumenya gede 2 hari tapi terus turun. Jadi masih harus berhati-hati teman-teman ya, karena ini masih downtrend. Cuman bedanya adalah saat ini asingnya udah besar. Jadi teman-teman silahkan catat, dilingkarin ya. Ini saya kasih bintang untuk BRIS. Kenapa? Karena ketika dia berada di dasar ini naik dengan volume yang kenceng ya. Kumpulan volumenya ini kenceng nih. Seperti itu. Terus kemudian kita tengok dulu untuk komposisi buyer seller dari BRIS ya. BRIS seperti ini. Kita bisa ngelihat teman-teman. 66% itu membeli di over ya. 66% dia membeli di over atau percaya diri membeli di over seperti itu. Kemudian kita lihat untuk BBNI ini udah semakin dekat aja ke resistannya ya teman-teman. Ke all time high-nya. BBNI udah semakin dekat aja ke all time high-nya, teman-teman bisa lihat resistan berikutnya 9350 teman-teman. 9350. Secara indikator bagus banget ya. Secara indikator bagus banget. Ada volume ketika naik, ketika breakout. Sehingga indikatornya semuanya bagus. MA-nya di atas 100 berarti niat. Momentumnya di atas 100 berarti niat, dan MACD-nya juga. Walaupun MACD-nya belum begitu tinggi, tapi indikator momentumnya berkata bahwa kenaikan ini kuat ya untuk BBNI. Kita bisa lihat berikutnya teman-teman. Kita bisa lihat dulu di sini untuk kondisi asingnya luar biasa. Nah teman-teman silakan lingkarin BBNI, cuman ini kan juga sudah tinggi. Artinya yang bisa menjadi perhatian teman-teman adalah ketika nanti ada koreksi, asingnya ini keluarnya banyak atau enggak. Karena asingnya ini masuk terus di BBNI ya. Asingnya masuk terus di BBNI. Volumenya juga luar biasa. Seperti inilah saham-saham yang bagus pergerakannya ya. Ketika harganya naik, itu ternyata juga volumenya juga nggak abal-abal. Volumenya bener-bener volume naik. Sekarang kita lihat dulu untuk komposisi buyer seller dari BBNI. Teman-teman bisa ngelihat 53% membeli di over. Kemudian BBCA teman-teman, ini saham break new high hari ini. Saya nggak bisa bilang banyak kalau BBCA ini ya
Kalau turun udah jadi rebutan teman-teman ya. Kalau turun udah jadi rebutan. Kenaikan dari BBCA, volumenya kenceng ya. Asingnya juga luar biasa, nggak pernah kendor ini. Asingnya masuk terus ya. Untuk BBCA, kondisi seperti ini sebenarnya saya nggak perlu menyampaikan untuk komposisi buyer sellernya karena memang ini barang sebenarnya mudah aja kalau model trading seperti ini. Kalau terkoreksi masuk aja seperti itu. Ini 53% membeli di over ya untuk buyernya. Oke teman-teman, kemudian Bank Danamon. Pak, kenapa dibahas Bank Danamon? Jadi kalau yang lainnya tadi memang secara pergerakannya memang bagus-bagus. Nah ini Bank Danamon ini juga lumayan nih teman-teman. Jadi seperti ini, dia adalah kemarin dalam trennya dia itu retracement. Koreksinya dia kan lebih sedikit di lebih overshoot sedikit di bawah support pertama dan kemarin muncul doji, kemudian dikonfirmasi kenaikan hari ini teman-teman. Kemudian kita cek dulu untuk komposisi asingnya besar hari ini, tetapi sebelum-sebelumnya asingnya juga masih mix ya, naik turun seperti itu. Volumenya sih masih naik turun juga, cuman hari ini bisa cukup jauh di atas rata 5 dan 20 ya teman-teman. Kemudian kita tengok dulu untuk komposisi buyer sellernya dari BDMN Bank Danamon. Nah seperti ini teman-teman bisa ngelihat 48% membeli di over. Jadi dominasinya masih sellernya walaupun hanya 52% ya. Kemudian adalah Bank Jabar teman-teman ya. Bank Jabar ini kenaikan kemarin itu sampai 5061 retracement. Terus dia terkoreksi. Nah, koreksinya ini dia hanya sampai 38 teman-teman. Jadi koreksi dalam tren naik ini dia hanya sampai 38 retracement. Kemudian lanjut naik. Nah, kalau suatu barang yang naik terkoreksinya hanya sampai 23 dan 38 kemudian naik, maka tren ini kemungkinan akan lanjut teman-teman ya. Kemungkinan trennya akan lanjut. Terus kemudian kita cek dulu untuk komposisi buyernya hari ini kenceng juga ya. Naiknya hari ini masih cukup konsisten kencengnya walaupun nggak ngelewatin yang kemarin. Asingnya juga demikian teman-teman, sudah 2 hari ini naik ya. Asingnya sudah 2 hari ini naik untuk Bank Jabar. Silahkan teman-teman catat, ini juga ini sepertinya dividennya juga lumayan teman-teman ya. Dividennya lumayan besar. Jabar, Bank Jatim seperti itu, BJBR. Oke, sebentar saya cekkan dulu untuk komposisi buyer sellernya. Teman-teman bisa ngelihat 54% buyernya membeli di over. Kemudian APLN teman-teman. Nah, APLN ini kan sebenarnya kemarin udah saya intip-intipkan seperti itu teman-teman ya. Sudah saya intip-intipkan. Ini pergerakannya dia cukup volatil teman-teman. Karena kalau kita lihat dia itu kan long downtrend ya. Dia long downtrend dan konsolidasi dia panjang. Tapi sebenarnya konsolidasi ini adalah memang sebenarnya masa yang ditunggu-tunggu teman-teman. Karena begitu dia breakout dari konsolidasi, biasanya larinya cukup kenceng seperti itu. Apalagi kalau ada dorongan volume. Nah kita lihat dulu untuk volumenya hari ini sih lumayan. Cuman ini minggu ini lumayan. Cuman untuk suatu kenaikan itu harus didorong volume yang konsisten juga ya. Jadi sementara belum karena ini masih ini kan candle daily ya, weekly teman-teman ya. Jadi masih kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan dan ini hari Kamis berarti besok adalah minggu terakhirnya ya. Kita lihat dulu untuk komposisinya untuk APLN. Asingnya sih kecil aja ya. Volume hari ini udah 4 hari ini kenceng. Sejak kenaikan kemarin volumenya kenceng ya teman-teman. Boleh dicatat ya teman-teman. Ini dari kemarin juga udah saya bahas juga ya. Jadi nggak cuma sekali 2 kali, tapi udah saya bahas dari beberapa hari sebelumnya. Kemudian saya cek dulu di komposisi buyer sellernya. Teman-teman bisa melihat seperti ini. 53% membeli di over. Kemudian kita cek SMRA dulu teman-teman. SMRA hari ini berhasil ngelewatin 50 retracement-nya teman-teman. Nah 50 retracement-nya ini ya. SMRA itu udah sekitar 3 hari berhasil keluar dari
trendline yang saya bikin dan menjadikan trendline itu sebagai supportnya. Terus hari ini langsung digas naik ngelewatin 50 retracement, yang mana itu adalah merupakan resistan yang sebelumnya nggak mampu dilewati teman-teman. Volume dari SMRA hari ini kenceng ya, luar biasa. Asingnya juga luar biasa. Jadi silakan teman-teman SMRA dicatat. Sekarang kita cekkan untuk komposisi buyer seller dari SMRA. Seperti ini komposisi dari buyer seller teman-teman, dimana dominasi sellernya yang ngejual di bid masih lumayan ya, 54%. Jadi masih dominan sellernya yang jual di bid. Teman-teman, berikutnya adalah CTRA. CTRA juga bukan sehari dua hari, ini udah dari kemarin-kemarin saya bahas. CTRA ini cukup oke ya, karena sebelumnya itu dia udah ngelewatin 61,8 di sini. Dan kemarin kan hanya retest aja, selama retest itu tidak turun di bawah 61,8, terus kemudian naik lagi. Hari ini bisa ngelewatin 78 retracement teman-teman ya. Kalau kita lihat dalam weekly, bagus, dia bisa ngelewatin 50 ya. Seperti ini. Dan trennya juga berhasil di break. Jadi SMRA bagus secara ini, weekly pergerakannya. CTRA maksud saya. Sayangnya asingnya keluar ya, teman-teman. Asingnya keluar. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman. Tadi udah selesai belum ya? Saya sholat dulu soal tadi. Jadi, oke, enggak, daripada ini ya, CTRA ya, saya lanjutkan ya. CTRA kondisi asingnya, teman-teman. Asingnya keluar ya. Asingnya nih hari ini banyak net sell. Volume dari CTRA ini oke. Volumenya cukup volumenya tinggi, namun demikian komposisi asingnya dia keluar ya. Terus ininya CTRA, terus saya lanjutkan di sini di komposisi buyer seller dari CTRA ya. Komposisi buyer seller dari CTRA teman-teman bisa ngelihat 65% ya, 65% buyernya membeli di over, jadi cukup percaya diri teman-teman nih. Silakan diperhatikan ya teman-teman, ini secara komposisi sih bagus ya. Kemudian kita lihat dulu Pakuwon. Nah ini properti ini banyak yang breakout teman-teman ya. Pakuwon itu teman-teman bisa ngelihat bahwa di area ini adalah merupakan 50 retracement atau resistan, di mana di situ nggak kuat dulu, terus di sini juga nggak kuat sama ya. Hari ini dia break. Dan pada saat si Pakuwon ini naik teman-teman, sampai di 50 retracement sini, dia koreksinya juga sampai 50. Inilah pentingnya teman-teman mengetahui Fibonacci. Jadi ketika naik ketemu 50 nggak kuat, diajar turun. Ketika sudah sampai 50 juga ketemu 50 lagi, ketika sampai 50 naik lagi seperti itu. Itulah di sini di channel saya ini nggak cuma diajarin oh begini nggak. Kita sambil belajar Fibonacci juga. Dengan Fibonacci ini kita kan tahu di mana kita menjadi trader yang lebih tahu diri untuk tidak berlebihan take profit dan tidak takut ketika sahamnya sudah berada di support seperti itu ya. Ini Pakuwon pergerakannya seperti ini. Secara volume bagaimana Pakuwon? Luar biasa, kenceng. Ketika naik volumenya kenceng. Sayangnya asingnya kenceng juga. Asingnya net sell ya. Kemudian kita lihat dulu untuk komposisi buyer seller dari Pakuwon teman-teman. Komposisi buyer seller dari Pakuwon seperti ini. 75% ngebeli di over. Jadi bisa jadi yang ngedrive Pakuwon adalah lokal teman-teman. Lokalan, nah kalau kita lihat di sini net brokernya KZNI-AK yang masuk. Jadi teman-teman nggak bisa lihat ya karena nggak saya tampilkan datanya. Terus kemudian kita coba lihat dulu. Kemudian BSDE pun juga breakout teman-teman. BSDE juga breakout dan breakoutnya ini juga 50 retracement teman-teman. Ini yang saya kuningin. Saya garis kuning ini bukan hari ini saya bikin ya, ini dari kemarin-kemarin. Jadi ini memang sudah saya tandain
Itu memang 50 retracement-nya ya. Kita lihat di weekly-nya. Weekly-nya juga nyampe, kalau weekly-nya baru nyampe di 38 ya. Di dalam daily-nya dia bisa ngelewatin 50, jadi targetnya kita udah ganti 1225 ya. Jadi karena dia target sementara udah kecapai, langsung kita ganti ke yang lebih besar. 1225 di sini. Yang lebih besar itu nanti targetnya dia ganti di sini, teman-teman. Nah, ini di kuning yang atas ini juga merupakan candle resistan candle sebelumnya. Jadi memang Fibonacci ini cukup banyak coincide atau terjadinya bersamaan dengan kejadian yang lain, yaitu di resistan. Di area kuning ini adalah merupakan 50 retracement, sekaligus merupakan kejadian sebelumnya ada di sini, yaitu resistan gitu. Padahal saya nariknya hanya dari swing high sini dan swing low di sini, tapi ketemunya dua tempat, yaitu di 50 retracement yang saya tandain kuning, dan di situ bersamaan ternyata ada candlestick resistan candlestick seperti itu ya. Kemudian BSDE asingnya lumayan banget hari ini, tebel banget ya, volumenya juga kenceng, jadi ini memenuhi hukum volume. Ketika naik volumenya kenceng ya, dorongan volumenya kenceng seperti itu. Kemudian kita tinggal cek dulu untuk komposisi buyer seller untuk BSDE ya. BSDE betul ya, sebentar kita cek dulu. BSDE ya betul, BSDE seperti ini. Komposisi buyer sellernya adalah 71%. Dia membeli di over ya, 71% membeli di over. Kemudian ini sektor-sektor energi teman-teman ya, sektor-sektor energi. Saya bahas sendiri atau enggak ya? Baik, saya pisah aja teman-teman ya, saya jadiin dua. Atau gimana? Atau satuin aja ya? Oke, berikutnya sektor energi teman-teman ya, nggak apa-apa saya satuin aja. Ini seperti ini kondisi pergerakan dari DOIT. DOIT oke ya, jadi dalam tren naik, terkoreksi sampai mid band, naik lagi, koreksi lagi, ketemu mid band lagi, dan ini adalah resistan 38 retracement teman-teman. Sementara target DOIT masih di 485. Bagus banget ininya, pergerakannya, volumenya cukup oke. Ketika naik, volumenya di break, ngebreak. Ketika terkoreksi, volumenya kecil, lanjut naik lagi, bagus. Kemudian komposisi asingnya juga cukup oke. Kemudian kita lihat dulu komposisi buyer seller dari DOIT ya. Komposisi buyer seller dari DOIT seperti ini teman-teman. Dimana 59% buyer berani beli di over ya. Kemudian ini agak misah ya, nggak apa-apa ya. Ini AMRT teman-teman. Kemudian AMRT teman-teman ini sudah masuk inceran nih sebenarnya dari kemarin-kemarin. Oke, nggak apa-apa dah. Teman-teman kalau kita lihat dari ini, barang ini sudah lama loh saya analisa loh. Ini tren turun di sini, kemudian naik teman-teman. Ketemu 100. Target pertama kenaikan dia di sini di 161 retracement di sini. Kecapai, terus kemudian terkoreksi lagi, dia sampai di supportnya 100 lagi. Baru kemudian naik teman-teman ya di sini. Baru kemudian dia ngambil tes support lagi di 161. Dan kenaikan sekarang ini teman-teman dia memang ada di targetnya di 261. Jadi ini adalah cara lain mencari target teman-teman, itu adalah dengan menggunakan Fibonacci. Dalam tren turun ini dia naik 100-nya di sini, maka target-target kenaikannya ada di 161, 261, 361, 423 teman-teman, 423. Seperti itu pergerakannya. Dalam bagus banget pokoknya AMRT ini pergerakannya. Saya belum punya, tapi ya sementara nanti lah. Coba kita lihat buy on weakness-nya. Kemudian komposisi buyer, komposisi asingnya. Kita lihat untuk AMRT asingnya masuk terus ya. Volumenya juga tebel, konsisten tebel untuk volume dari AMRT. Kita tinggal lihat komposisi ininya, buyer sellernya teman-teman. Nih AMRT seperti ini komposisi buyer sellernya. 44% beli di over, jadi 56% ngejualnya di bid. Jadi dominasinya memang masih kuat sellernya ya.
Kemudian Mayor teman-teman, Mayor ini saya bahas baru keluar dari, ya masih di support ya di 23,6 retracement, tapi cukup kuat bertahan dengan bentuk low-nya dia lebih tinggi atau higher low ya. Sementara itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Mayor. Secara volume memang masih kurang, tapi asingnya juga masih belum masuk ya. Asingnya masih belum masuk. Kita lihat dulu untuk komposisinya. Di sini teman-teman, ini adalah dominasinya masih kuat sellernya ya. Sellernya 66% ngebuang di bid. Kemudian WIM teman-teman. WIM ini juga sebenarnya barang lama juga. Nah ini contohnya ya, contoh Fibonacci ini adalah swing low ya. Ini adalah swing high. Dalam tren naik ini dia terkoreksi sampai 50 retracement. Naik lagi, temu resistan 23, 38, 230 sampai 100. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mencari target kenaikan dia, teman-teman. Dari sini kita bisa mencari target kenaikan dia. Bisa dari sini, bisa dari ini. Nah, ini gampang aja ini. Kita bisa tarik dari ini, bisa ya, dari sini ke sini. Baru kita aktifin 161. 161, 261, 361, 423. Ini adalah target-targetnya dan tepat sekali teman-teman ya. WIM ini boleh untuk contoh-contoh pencapaian target saya tulis deh. WIM ini bagus sekali untuk contoh Fibonacci teman-teman ya. Jadi dalam kenaikannya itu ternyata kecapai semua targetnya. Untuk WIM ada di 161 ya, ada di 261, ada di 361 retracement ya, ada di 361 retracement, dan puncaknya adalah di 423. Nah, sepertinya di sini sudah harus hati-hati sih teman-teman ya, walaupun bisa lanjut, tetapi sementara cukup hati-hati karena juga saat ini kalau kita lihat di dalam weekly-nya itu dia ada di 50 retracement. Ini cukup krusial, jadi sementara teman-teman pantau aja seperti yang saya omongin tadi. Komposisi buyer sellernya, komposisi asingnya kita lihat. Asingnya juga bagus masuk ya. Kemudian daily volumenya cukup oke, walaupun nggak luar biasa banget karena ya memang saat ini hitungannya masih retrace, masih consolidation after break. Ketika ngebreak kemarin volumenya kenceng, betul di sini. Ketika ngebreak volumenya kenceng. Tetapi ketika dia konsolidasi, yang bagus adalah volumenya kecil seperti ini. Ini contoh yang bagus. Ini cukup bagus untuk contoh-contoh teknikal untuk WIM ya teman-teman. Apakah asingnya perlu saya bahas? Ininya buyer sellernya. WIM boleh. Kita lihat dulu komposisinya sekarang seperti ini. Bahwa 47% ngebeli di over, jadi dominasinya masih sellernya sih. Sebenarnya ini nggak terlalu ngefek ya teman-teman. Ini cuman ya tambahan aja seperti itu. Kemudian MAPI teman-teman. MAPI kedetek di sistem saya, tapi ya pergerakan MAPI ya pernah saya bahas kan sebelumnya. Ini kalau kita tarik itu dia masih ngebentuk tren ya teman-teman. Tren kita tarik yang paling banyak dilewatin ya. Dia itu ngebentuk satu trend channel ya teman-teman. Trend channel biasanya saya bagi lagi menjadi dua lagi seperti ini. Ya dia trend channel ya. Trend channelnya kita betulin dulu. Titik yang paling banyak dilewati. Intinya dia ada trend channel. Jadi perkiraannya kalau naik ya pergerakan dia sementara nyusurin channel ini teman-teman. Nyusurin channel seperti ini. Jadi kalau sekarang itu dia sedang berada di resistan dari trend channel itu gitu loh. Kondisi dari MAPI itu volumenya sih biasa aja ya, selang-seling seperti itu. Untuk asingnya sih banyak masuk, tapi ini kayaknya kalau dilihat ini ya apa istilahnya, trennya cukup terjaga. Cuman di dalam pergerakan tren tuh dia ada koreksi yang juga cukup terjaga, yaitu di support dari uptrend price channelnya seperti itu. Support dari uptrend price channelnya. Terus kemudian kita tengok dulu untuk komposisi dari MAPI, buyer sellernya seperti ini. Teman-teman bisa ngelihat dominasi buyernya kuat ya hari ini. Dominasi buyernya kuat karena 67% membeli di over.
Kemudian saya lanjut ke saham batubara ya, United Tractor hari ini bagus, nge-break lagi 35, sayangnya dia turun lagi. Kembali mencari support di 34.700, saya hanya bisa bilang begitu aja. Kemudian komposisi asingnya hari ini masuk lagi setelah kemarin-kemarin cukup lama ya, sekitar 5 hari bursa lebih asingnya net sell. Hari ini volumenya kencang luar biasa ya. Terus kemudian kita lihat dulu untuk komposisi buyer seller dari United Tractor, teman-teman bisa ngelihat seperti ini komposisi buyer sellernya, di mana imbang ya, ini 48 versus 52 ya. 48 ngebeli di over, 52 menjual di bid ya. Kemudian kita lihat Indika Energi ya teman-teman. Kita lihat Indika Energi. Oke, seperti ini pergerakan Indika Energi. Ini sentuh resistan semuanya, tapi masih belum mampu. Udah ngelewatin resistan sebelumnya ya di 3220, tapi juga belum mampu melewatinya. Jadi ya sedikit ada retracement, boleh dibilang seperti itu. Kembali lagi mencari support-supportnya, tapi trennya masih sangat terjaga untuk Indika Energi. Kita lihat dulu pergerakannya dari volumenya oke ya. Kemudian asingnya ini, asingnya keluar banyak ya. Asingnya keluar banyak aja tapi harganya bisa naik. Ya memang sebenarnya nggak jaminan ya asingnya keluar, karena bisa juga fund lokal yang masuk ya teman-teman. Bisa juga fund lokal yang masuk seperti itu. Indika kita sekarang akan cek dulu untuk komposisi buyer sellernya teman-teman. Komposisi buyer seller dari Indika seperti ini. Di sini terlihat 52% menjual di bid ya. Menjual di bid. Dominasinya sedikit lebih besar di sellernya ya. Kemudian kita lihat Medco pun juga hari ini ngebreak lagi di 1020, walaupun akhirnya juga harus terkoreksi. Medco itu paling enak kita lihat dalam chart monthly teman-teman. Monthly setidaknya dia bisa closing di atas 960 karena itu adalah merupakan 50 retracement dia. Ya, sementara memang dia ada resistan 1060 candle di situ. Kemudian di 1105 ya, itu untuk Medco teman-teman bisa cek ya komposisi asingnya, walaupun selang-seling tapi udah 2 hari ini mulai masuk lagi. Untuk volume hari ini di atas rata-rata MA volume 2 dan MA volume 5 dan 20. Kemudian kita tengok dulu untuk komposisi buyer sellernya dari Medco teman-teman. Di sini teman-teman bisa ngelihat komposisi buyer sellernya imbang ya, 49 beli di over dan 51 ngejual di bid, imbang lah. Kemudian Adaro teman-teman. Adaro ya luar biasa ini barang ya, nggak pernah terkoreksi banyak. Koreksinya kemarin pun juga hanya sampai di 23 dan lanjut lagi teman-teman. Memang kenaikan yang akhir-akhir ini nggak sekencang yang kemarin ya, karena memang berada di resistan juga. Terus kemudian kita lihat untuk pergerakan volumenya masih cukup tinggi, asingnya juga masih masuk tapi nggak sebesar yang kemarin-kemarin ya teman-teman. Sekarang kita tinggal tengok komposisi dari buyer seller di Adaro ya. Komposisi buyer seller Adaro seperti ini teman-teman bisa ngelihat, 47% membeli di over dan 53% menjualnya di bid ya. Kemudian kita cek Indo Tambang Raya, bentuknya sama dengan Adaro tadi ya, sama dengan Medco, sama dengan Adaro, sama dengan IHSG juga. Jadi intinya naik lebih tinggi tapi juga akhirnya terkoreksi seperti itu. Artinya ini ya testing aja seperti itu. Testing resistan lagi. Ya sekarang resistannya ganti baru ya di 45250. Berikutnya ada di 445, urutannya 44500, kemudian 45250. Ya. Sekarang di support minor teman-teman di 43800, kemudian 42900 untuk supportnya ya. Kemudian untuk pergerakan harga dari Indo Tambang Raya, ini kita bisa ngelihat asingnya hari ini masuk lagi kenceng ya teman-teman. Kondisi volumenya masih belum begitu kenceng. Sekarang kita lihat sini Indo Tambang Raya untuk komposisi buyer sellernya, teman-teman bisa ngelihat dominasinya 54% menjual di
bid ya. Jadi asing sellernya memang mendominasi take profit. Kemudian Akra luar biasa setelah konsolidasi. Jadi dia rebound, dia naik, tren naik, terus kemudian terkoreksi, membentuk satu pola consolidation after break. Nah, habis itu dia udah nggak istirahat langsung naik. Jadi memang di area sini udah cukup makannya seperti itu. Bagus ya pergerakannya. Kemudian supaya lebih jelas kita lihat monthly-nya. Nah, di sini monthly-nya jelas sekali dia juga hampir sampai di puncaknya ya 1600, tapi ada resistan lagi 1545, 1595 teman-teman. Kalau kita lihat komposisi ininya, kita lihat volumenya, maksud saya AKR volume 3 hari ini lumayan banget kenceng. Kemudian asingnya sayangnya untuk asingnya keluar ya teman-teman. Sekarang tinggal kita lihat komposisi dari buyer seller untuk Akra. Akra teman-teman seperti ini komposisi buyer sellernya ya 51% versus 49. Jadi boleh dibilang ini komposisi buyer sellernya adalah imbang. Tidak ada yang lebih dominan seperti itu. Kemudian adalah BSSR. Naik terus teman-teman, nggak pernah turun. Ya sementara dipantau aja dulu ya, naik terus kok juga. Kemudian BSSR komposisi asingnya masih masuk, walaupun sebelumnya sempat keluar cukup banyak ya asingnya. Kemudian volumenya juga konsisten cukup bagus dalam 4 hari ini. Konsisten cukup bagus dalam 4 hari ini. Kita lihat dulu untuk indikatornya bagus semua sih. Indikatornya bagus semua. Volumenya 4 hari ini oke ya. Seperti itu. Kemudian kita tinggal cek komposisi buyer sellernya ya. Cek sekarang komposisi buyernya BSSR ya teman-teman. BSSR seperti ini. Komposisinya adalah 54% membeli di over dan 46% di menjual di bid ya. Jadi lebih sedikit seperti itu. Berikutnya MBAP, BSSR kita tengok aja dulu. Ini masih naik terus. Mitra Bara. Oke, seperti ini pergerakannya. Kita tengok dulu chart yang lebih enak dilihat ya. Ternyata dia all time high teman-teman. Jadi the sky is the limit. Ya modelnya kalau ada koreksi ya kita lihat aja. Karena kemarin ketika dia naik teman-teman, dia ada konsolidasi. Naik ada konsolidasi. Ini sebenarnya model-model Darvas seperti itu. Naik ngebentuk box seperti itu. Ini saham-saham apa ya istilahnya? Breakout. Kalau udah breakout dia ada konsolidasi, breakout konsolidasi seperti itu. Ini bagus ya pergerakannya itu nggak naik terus tapi ada fasenya dia hold atau istirahat. Nah itu adalah sebenarnya kesempatan untuk masuk teman-teman. BAP komposisi volumenya seperti ini. Asingnya sih saya nggak begitu hafal modelnya ya. Tapi ini asingnya masuk walaupun sebelumnya komposisi asingnya juga banyak yang keluar seperti itu. MBAP ya kita tengok dulu untuk komposisi buyer sellernya MBAP. Nah seperti ini adalah komposisi buyer sellernya 55% membeli di over. Kemudian SSMS ya, walaupun secara umum saham-saham batubara masih pada di bawah teman-teman, di support semua. Nah, MBSS ini, SSMS ini dalam tren naik ini teman-teman. Dia terkoreksi kemarin sampai 50. Nah, dari 50 ini dia udah berapa hari ini mencoba naik dan kenaikannya udah sampai di 38 retracement. Itu kalau kita lihat dari tren besar. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam tren turun ini, kenaikan dia tuh sampai berapa sih? Ternyata kenaikan dia ini sudah hampir sampai di 38 teman-teman. Nah, ini saya geser. Teman-teman bisa ngelihat bahwa SSMS ini resistan berikutnya 1370 teman-teman. Targetnya dia di sini sementara di 50 retracement di 1405 ya. Di situ untuk SSMS teman-teman bisa ngelihat asingnya mulai masuk setelah cukup lama keluar ya. Volumenya belum kebentuk.
Tinggal kita cek untuk komposisi buyer seller dari SSMS. Nah, teman-teman seperti ini asing komposisi buyernya teman-teman 92% itu ajar kanan hari ini. Boleh diperhatikan ya, ini boleh diperhatikan karena ada pergerakan yang outstanding ya, ada pergerakan yang luar biasa lah seperti itu. Di mana 92% ajar kanan beli di over. Kemudian ABMM tanpa ampun teman-teman hari ini digas 20%. Setelah dia konsolidasi sebentar dia langsung gas teman-teman. Nah ini dia all time high sepertinya. Jadi kalau all time high ya sudahlah kita biarin aja. Nah kalau kita lihat dari target teman-teman ya. Kalau kita lihat dari targetnya dia, kalau dari bawah ini nggak bisa kita pakai karena sebelumnya udah ada resistan di sini. Jadi kita lihat aja deh targetnya dia di berapa di sini. Nah, itu dia hari ini langsung melahap 4.100, 4.560. Dia ada target dia di 261 sudah disamperin hari ini, teman-teman. Ini juga targetnya dia 261 retracement dan 161. Jadi saking kencengnya dua targetnya hari ini bisa dilewatin ya, saking kencengnya dua targetnya dilewatin. Berikutnya itu 5.000 sama 5.300 ya. Untuk kalau dia mau naik itu targetnya. Komposisi kenaikan ini didorong oleh volume, asingnya sayang malah take profit ya. Kemudian kita tengok dulu untuk komposisi buyer seller dari ABMM. ABMM seperti ini komposisi buyer sellernya 54% membeli di over ya. Nah, ABMM ini kan biasanya sama games ya teman-teman. Kita tengok dulu aja untuk gerakan games seperti apa. Games kita lihat dulu games seperti ini. Ini dia masih retracement aja sih. Kemudian ISAT kok masuk ya. Oke, ISAT dia masih ini teman-teman ya, masih konsolidasi. Ya resistan dia masih di 7250 lah. Resistan dia masih di 7250. Kemudian untuk komposisi volumenya masih kurang ya, asingnya banyak keluar ya. Asingnya banyak keluar ya. Sementara gitu aja lah saya sampaikan untuk ini, nggak saya cek komposisi buyer sellernya karena masih konsolidasi ya. MTDL kok bisa masuk ya. Oke, MTDL ini krusial ya teman-teman, ada 38 retracement di 650 ini support penting dan bentuknya Marubosu, jadi teman-teman harus hati-hati besok kalau closingnya di bawah 38 retracement, ada target di sini di 61,8 di 614. Sekilas saja untuk MTDL-nya asingnya banyak masuk sih hari ini. Volumenya di atas rata-rata MA volume 5 dan 20 ya. Komposisi asingnya, komposisi buyernya coba kita tengok nih. Untuk MTDL ya, Metro Data. Seperti ini komposisinya adalah distribusi teman-teman. Karena di sini komposisinya imbang lah maksud saya. 51% menjual di bid ya, 49 ngebeli di over, imbang. Baik teman-teman, berikutnya adalah SAME. SAME ini teman-teman, kemarin kan saya bahas ini barang tuh ada di dasar seperti itu. Terus 3-4 hari bursa lalu sempat naik, terus kemarin konsolidasi lagi. Tiba-tiba hari ini ngegas terus balik arah teman-teman. Tadi sempat di 385-an ya. Balik arah tapi ketemu MA 200. Jadi masih belum mampu lewatin MA 200. Nah, SAME ini teman-teman, ini barang long downtrend ya. Artinya apa? Kalau kita lihat di daily-nya dia kan long downtrend. Kalau kita lihat dalam weekly, ini bukan saya bikin hari ini, saya bikin kemarin. Area kota ini adalah area konsolidasinya SAME. Kalau dia belum bisa keluar dari situ ya masih cukup riskan sih di 428 seperti itu. Ini barang masih di bawah, masih di support, cuman kenaikannya mungkin akan berat karena pasti akan banyak yang lawan karena ini barang kan, kalau barang modelnya seperti ini nih, kalau yang udah punya barang di atas ketika naik dia mencoba untuk keluar seperti itu ya.
Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. IHSG hari ini new high tapi nggak kuat ya. Saya udah membahas saham itu banyak banget, silakan teman-teman pilih ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan yang kurang, saya akan bahas lagi. Nah teman-teman silahkan juga misalkan ini ya, berikan komentar, nanti akan saya rangkum ya. Saham-saham apa aja seperti itu. Terus banyak tuh permintaan saham-saham yang baru IPO. Untuk saham baru IPO saya belum bisa bahas teman-teman, karena secara teknikal nggak bisa dibahas, paling di tracking aja seperti itu. Kalau teman-teman sempat di tracking tiap hari. Karena saham-saham yang IPO itu memang seperti masih ada misi khusus untuk naik ya teman-teman. Tapi kalau mau detail silakan dicek underwriter-nya apakah sudah jualan atau belum. Kalau saya sih nggak terlalu detail ngebahas di situ. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.